Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan masih dalam kitab Amsal, kita mau belajar dari pasal demi pasal dari kitab Amsal ini yang mengajari kita untuk bagaimana kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga menikmati bagaimana hidup yang dituntun oleh firman Tuhan membuat kita menikmati hal-hal yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengucap syukur, tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikanmu, sehingga hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami rindu mengawali semua aktivitas kami hari ini dengan firman Tuhan. Firman yang membuat kami kuat, firman yang meneguhkan kami, firman yang membuat kami tahu bagaimana kami harus memutuskan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk kami dapat menangkap isi hatimu dan kami boleh mempermuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sampai di Amsal pasal 22. Saya akan bacakan dari ayat 24 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan, Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar pepatah Jawa yang berkata, Witing tresno jalaran soko kulino. Ya, pepatah ini artinya bahwa cinta hadir karena terbiasa. Berkumpul atau bertemu dengan semua orang-orang dalam kehidupan kita. Tentunya ada hal-hal tertentu yang akan membuat benih-benih cinta itu muncul. Padahal pertama kali kita melihat orang itu, kita berkata biasa saja. Tidak ada yang menarik. Wajahnya biasa, bodinya juga biasa, sikapnya juga biasa, tidak ada yang menarik. Tetapi ketika hari demi hari dilalui, ada sesuatu yang berbeda. Kebiasaan bertemu, kebiasaan makan bersama, kebiasaan berbicara meskipun membicarakan masalah kantor, masalah pekerjaan. Tetapi kebiasaan bertemu itu membuat cinta itu hadir, membuat ada perasaan suka yang timbul dari hari ke sehari. Cinta itu muncul karena sebuah kebiasaan. Nah saudara, sebenarnya kita lahir, kita tidak membawa sebuah kebiasaan. Kebiasaan terbentuk atau kebiasaan itu ada karena faktor lingkungan. Apa yang tidak terbiasa, lama-lama akan menjadi sebuah hal yang biasa karena orang-orang di sekitar kita itu melakukannya. Dan menganggap hal itu sebagai sebuah norma. Apa yang dahulunya tidak terbiasa, lambat laun menjadi sebuah kebiasaan. Karena mungkin diawali dengan mencoba. Lambat laun menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan apa yang dipandang dulu orang berkata, wah ini memalukan, ini hal yang tabu. Tapi karena terbiasa melihat orang-orang di sekitar melakukannya, maka hal yang tabu itu menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Karena kebiasaan itu, maka hal itu terjadi. Nah, Alkitab memberi kita nasihat bahwa supaya kita tidak terbiasa dengan hal-hal buruk, yaitu dengan tidak berteman dengan orang yang lekas gusar dan tidak bergaul dengan orang yang pemarah. Gusar adalah sebuah emosi kemarahan yang muncul, yang timbul karena seseorang merasa dikecewakan. Baik gusar atau pemarah itu sama-sama tipenya orang yang temperamen.
Dan Alkitab berkata bahwa supaya kita itu tidak berteman, kita itu tidak bergaul dengan orang-orang yang temperamen. Karena sikap mereka suatu saat akan menjadi sebuah hal yang menular yang kita lakukan juga. Karena kita terbiasa melihat mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu kita lakukan. Mungkin ketika kita melihat pertama kali orang yang temperamen. Kita berkata, ih masa gitu aja marah. Alah perkara sepele aja marah. Tetapi kalau hal itu kita lihat dari hari ke hari. Dari persoalan demi persoalan. Baik persoalan yang sepele, baik persoalan yang mungkin hanya sedang-sedang saja. Tetapi karena kita sering kali melihat orang marah, maka kita menjadi orang yang melakukan respon yang sama ketika sebuah peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat contoh, kita melihat sebuah kebiasaan, kemarahan itu selalu hadir. Karena orang-orang di sekitar kita dipenuhi oleh temperamen. Jadi kemarahan itu menular, saudara. Kalau kita seringkali lihat hal itu. Jadi hati-hati dengan yang namanya kebiasaan. Setiap kali saudara melihat marah dan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup saudara, hati-hati. Karena ketika kemarahan itu saudara lihat, maka saat itu juga sebenarnya damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita. Jadi kalau melihat kemarahan atau mengalami kemarahan dalam hidupmu, bersegeralah untuk mengusir kemarahan itu keluar dalam hidupmu. Alkitab katakan kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Karena kemarahan itu akan mendatangkan kejahatan. Kemarahan yang kita lakukan secara terus-menerus bukan saja mendatangkan kejahatan, tetapi hal itu akan membuat kita terbiasa dengan kemarahan dan kita akan tidak menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Amsal yang kita baca bahwa kemarahan itu seperti jerat di dalam kehidupan kita. Sebuah contoh di Alkitab yang sering kali kita baca. Ketidakmampuan Musa untuk mengendalikan kemarahannya. Pertama kali ketika dia membunuh orang Mesir yang memukul orang Israel. Ketika dia melihat bangsanya dipukul oleh orang Mesir. Kemarahan itu muncul dan dia tidak kendalikan. Dan itu membuat dia membunuh orang Mesir. Dan ketika kemarahan itu muncul lagi ketika dia ada di Gunung Sinai. Ketika ia melihat orang Israel menyembah patung lembu emas. Dengan kemarahannya dia menghancurkan 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Tuhan. Dan kemarahan juga yang tidak terkendali. Kita bisa lihat di dalam Bilangan pasal 20. Di mana ketika Allah menyuruh Musa berbicara. Ketika bangsa Israel berteriak-teriak, minta air. Mereka kehausan di padang gurun. Perintah Tuhan jelas, berbicaralah kepada gunung batu, maka itu akan mengeluarkan air. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa memukul dengan marah batu itu dengan tongkatnya. Dan bagaimana tanggapan Tuhan terhadap kemarahan Musa? Apa yang dialami Musa? Dengan kemarahan-kemarahan yang dia tidak bisa kendalikan. Itu menyebabkan Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan, tanah yang sudah diimpi-impikan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dengan susah payah dia memimpin bangsa ini. Tetapi karena kemarahannya yang berkali-kali. Itu membuat Musa tidak sampai kepada mimpinya. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab. Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan. Adapun Musa
ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, Musa dikatakan orang yang sangat lembut hatinya. Namun demikian dia tidak bisa mengontrol kemarahannya, saudara. Sampai-sampai suara Tuhan yang dengan jelas berkata, berbicara. Diterjemahkan dengan hal yang lain. Dia pukul gunung batu itu. Kebiasaan marah berdampak hal yang buruk dalam kehidupan Musa. Sehingga dia gagal untuk menerima janji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 19 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, ini yang terjadi. Kalau kebiasaan marah menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita, sehingga apa-apa kita menjadi tersulut emosinya. Respon kita terhadap segala sesuatu, kita responi dengan kemarahan yang keluar dari hidup kita. Ingat bahwa kemarahan atau amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Musa salah menangkap, saudara. Menangkap pesan Tuhan, menangkap suara Tuhan. Karena apa? Karena kemarahan. Bahkan orang selembut Musa bisa salah menangkap. Karena apa? Kemarahan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya yang dipenuhi di dunia ini dengan orang-orang yang bisa jadi itu menguras emosi kita. Apakah saudara bisa mengendalikan emosi saudara atau tidak? Oleh sebab itu, Alkitab memberi kita nasihat. Jangan berteman, jangan bergaul dengan orang-orang yang pemarah, dengan orang-orang yang gusar. Karena itu berdampak buruk dalam kehidupan kita. Itu membuat kita terbiasa dengan kemarahan. Nah, kalau kita terbiasa dengan kemarahan, maka kemarahan menjadi hal yang biasa. Padahal kemarahan bukan hal yang biasa, saudara. Dengan jelas firman Tuhan di dalam Yakobus 19 ayat 19 sampai 20. Bagaimana kita seharusnya lambat untuk marah. Karena kemarahan kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita akan rugi, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Tetapi yang membuat tidak pasti seringkali karakter kita ini, saudara. Kita gagal untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga janji itu juga gagal untuk kita terima. Mari saya ajak saudara untuk belajar mengendalikan amarah dan panas hati. Kalau saudara bisa mengendalikan amarah, maka kemarahan itu tidak akan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup saudara. Maka kemarahan itu tidak akan pernah dapat tinggal tenang dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara memberi makan amarah itu dalam diri saudara, maka amarah itu akan tumbuh dengan sangat cepat. Amarah itu akan tumbuh dengan sangat subur dalam hidup saudara. Dan kalau amarah itu tumbuh subur dalam hidup saudara, saudara dikuasai oleh amarah. Ingat firman Tuhan berkata bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Padahal kita ini hidup butuh yang namanya perkenan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dan saya mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kita, mengendalikan amarah kita. Mari belajar mendengar suara Roh Kudus setiap kali engkau marah, supaya engkau bisa mengendalikan amarahmu. Tinggalkan kebiasaan mengenai kemarahan. Ubah kebiasaan itu menjadi sesuatu yang baik. Misalnya dengan biasa mencari Tuhan, biasa menyembah Tuhan, biasa
menabur untuk pekerjaan Tuhan. Biasa untuk beribadah, biasa untuk bersaat teduh, biasa untuk membaca Alkitab. Dan kebiasaan itu tidak akan membuat engkau gagal melakukan rencana Tuhan. Tetapi kebiasaan untuk mencari Tuhan, kebiasaan untuk membaca firman, kebiasaan untuk menyembah Tuhan, kebiasaan membaca firman, kebiasaan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, itu akan mendatangkan rahmat di dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengerjakan hal yang benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara, mari kita punya kebiasaan yang baik. Tinggalkan semua kebiasaan yang buruk. Kalau lingkunganmu dipenuhi dengan amarah, jangan sungkan untuk meninggalkan lingkunganmu. Mungkin saudara bertanya, lah kalau suami ya saya yang suka marah, kalau istri saya yang suka marah. Saudara penuhi hidupmu dengan firman Tuhan, supaya engkau bisa kontrol emosimu. Jangan tinggalkan suami kalau suamimu pemarah, atau istrimu kalau istrimu pemarah. Tapi doakan, supaya tidak memiliki kebiasaan marah. Dan jangan engkau menjadi terbiasa dengan penglihatan itu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang marah. Saya berdoa saudara, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Izinkan Roh Kudus menegur engkau, dan setiap kali amarah itu mulai datang, singkirkan itu dengan firman-Nya, singkirkan itu dengan hadirat Tuhan. Maka saya percaya saudara akan dipenuhi dengan kelemah lembutan, saudara akan dipenuhi dengan sukacita, saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan saya percaya apa yang saudara kerjakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami renungkan. Ampuni kalau seringkali kami marah. Ampuni jika kemarahan itu menjadi hal yang biasa. Ketika sesuatu yang membuat kami tidak nyaman, membuat kami kecewa. Tapi respon yang di dalam kami tidak lagi respon kemarahan. Kami bisa berespon dengan benar, kami bisa berespon dengan baik. Dan jikalau memang kami harus marah, kami marah dalam situasi yang tepat. Kami marah tidak membuat sampai matahari itu terbenam dan kami tetap dalam kemarahan. Tetapi kami boleh memiliki hati yang boleh mengampuni. Kami memiliki hati yang boleh melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hamba bersyukur untuk pagi hari ini. Kau memberkati semua teman-teman yang bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Biar kiranya kasih setia, anugerah, kemurahan Tuhan menyertai anak-anakmu ini. Mereka yang bekerja di kantor, di showroom, di resto, di sekolah, di rumah sakit. Mereka yang bekerja dari rumah. Tuhan Kau yang memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Kirimkan klien-klien, kirimkan pembeli-pembeli. Bahkan untuk anak-anakmu yang saat ini sedang bergumul akan sebuah pekerjaan. Tuhan Kau memberkati dengan sebuah pekerjaan yang baik, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hamba berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami kelemahan tubuh, untuk Pak Pasaribu, untuk Opa Jamaludin, untuk Ibu Ruth Anneke, untuk Ibu Hani. Biar kiranya kasih setia, kemurahan, anugerah Tuhan menyertai kehidupan anak-anakmu ini Tuhan. Mereka kuat, mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam masa kelemahan tubuh mereka, mereka boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan Jehovah Rafa. Mereka boleh mengalami Engkau sebagai Jehovah Rafa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil dan penyertaan-Nya kekal sempurna. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas. You are blessed.